Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan jumlah formasi untuk honorer tenaga teknis pada tahun 2024. Dinyatakan oleh Menpan merupakan formasi yang terbanyak. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa formasi P3K 2024 itu lebih banyak dan khusus diperuntukkan bagi para tenaga honorer. Tercatat dari formasi P3K dari instansi daerah sebanyak 419.146 formasi untuk tenaga guru, tenaga kesehatan sebesar 417.196, serta untuk tenaga teknis itu sebanyak 547.416 formasi. Jadi jumlah ini merupakan jumlah yang terbanyak dari formasi guru dan tenaga kesehatan. Jadi untuk formasi tenaga teknis di 2024 sungguh menggembirakan bagi para tenaga honorer teknis administrasi, yang mana pada 2024 ini formasi untuk jabatan P3K khusus untuk kategori honorer ini memiliki jumlah formasi yang lebih banyak dibandingkan dengan formasi guru dan tenaga kesehatan. Jika sebelum-sebelumnya dalam penerimaan calon aparatur sipil negara P3K, formasi tenaga guru memiliki dan menempati posisi teratas dari jumlah formasi, maka tahun 2024 ini tenaga teknis memiliki peringkat pertama dengan jumlah formasi yang terbanyak, yakni sebanyak 500.000. Nah, rekan-rekan, Menpan menyebutkan bahwa tahun ini memang untuk formasi tenaga teknis itu lebih banyak dibandingkan dengan guru dan tenaga kesehatan. Alokasi P3K 2024 terbanyak menjadi kesempatan honorer teknis administrasi lebih besar bisa diangkat ke dalam jabatan aparatur sipil negara, apalagi pemerintah sudah melonggarkan persyaratan dengan mengakomodir lulusan SD. Jadi kabar baiknya bahwa yang kedua dalam seleksi P3K 2024 ini ternyata memang pemerintah melonggarkan persyaratan dengan tetap mengakomodir ijazah lulusan SD. Jika sebelum-sebelumnya pemerintah hanya membuka formasi jabatan minimal ijazah SMA, nah pada tahun 2024 khusus untuk tenaga honorer teknis bisa mengakomodir persyaratan dengan mengakomodasi lulusan sekolah dasar. Selain P3K, maka tahun ini juga pemerintah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil. Alokasi yang disiapkan pemerintah sebanyak untuk CPNS 2024 itu sebanyak 483.000. Jadi kabar yang menggembirakan juga kepada para pelamar umum, ya. Oleh karena memang pada tahun ini pemerintah daerah juga memberikan ruang kepada para fresh graduate atau sarjana muda untuk bisa mendaftar di dalam alokasi atau formasi pegawai negeri sipil. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana pemerintah daerah tidak diberikan ruang untuk mengusulkan formasi pegawai negeri sipil. Jadi dengan demikian, jika di total formasi CPNS dan P3K untuk instansi daerah pada tahun 2024 ini sebanyak 1.867.000 orang. Jadi memang cukup banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 ini di era tahun terakhir Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden. Jadi rekan-rekan, formasi CPNS dan P3 tahun ini itu untuk Pemda sebanyak 1,8 juta yang terdiri dari 483 CPNS dan 1,3 juta P3K. Mudah-mudahan ini bisa terserap maksimal khususnya bagi rekan-rekan para honorer tenaga teknis administrasi bisa memanfaatkan kesempatan yang
dibuka oleh Kemenpan melalui seleksi aparatur sipil negara pada tahun 2023 ini. Kemenpan juga merinci bahwa formasi untuk instansi pusat itu sebanyak 429.000 yang terdiri atas 207.000 CPNS dan 221 P3K. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis administrasi. Sementara untuk alokasi sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah akan membuka 6.000 formasi. Formasi instansi daerah lebih besar daripada instansi pusat karena memang komposisi ASN memang lebih banyak berasal dari instansi daerah. Mantan Bupati Banyuwangi ini juga menyebutkan bahwa talenta-talenta inilah yang menjadi fondasi utama dan pilar terpenting dalam mewujudkan SDM unggul untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Tahun ini formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.000 orang. Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara untuk memberikan kesempatan kepada para talenta-talenta muda terbaik untuk mendharma baktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa dan negara. Alokasi CPNS pada tahun ini cukup terbesar di selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yakni mencapai 690.000 orang, ya, 690.000 orang, dan ini cukup terbesar selama kepemimpinan Pak Jokowi. Lowongan CPNS untuk mengakomodir para pelamar fresh graduate itu dibuka. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menyampaikan bahwa pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkret di dalam menuntaskan tenaga non-aparatur sipil negara, termasuk tenaga ex honorer K2 sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Jadi penerimaan pada tahun ini memang penerimaan P3K pada tahun ini memang dikhususkan untuk mengakomodir para tenaga non-aparatur sipil negara, yang mana salah satunya dengan kebijakan konkret penetapan formasi untuk P3K yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini. Jadi cukup besar rekan-rekan, cukup besar angka 1,6 juta ini. Formasi P3K memang khusus disiapkan khusus untuk para tenaga non-aparatur sipil negara. Angka 1,6 juta ini merupakan hitung-hitungan dari Kemenpan setelah pendataan dari database BKN tahun 2022 yang lalu, di mana pada tahun 2023 sebanyak kurang lebih 400.000 itu telah diangkat menjadi P3K, maka 1,6 juta ini merupakan sisa dari database BKN yang masih belum terangkat. Sehingga pada tahun 2024 pemerintah telah membuka 1,6 juta formasi khusus untuk pengangkatan honorer menjadi P3K. Menpan menjelaskan terkait dengan talenta dosen, guru, dan tenaga kesehatan, pemerintah juga menekankan bahwa penataan yang dilakukan bukan hanya soal jumlah tetapi juga sebaran. Jadi rekan-rekan sekalian, silakan pantau terus channel-channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar rencana pembukaan secara besar-besaran pengangkatan dan seleksi calon aparatur sipil negara, baik itu untuk pelamar para honorer maupun para pelamar umum. Demikian rekan-rekan, jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.